Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Mahkamah Konstitusi. Kami akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah kami. Perkenalkan, nama saya Ashley Brivina Seik dengan NIM akhir 104. Perkenalkan, saya Nurul Lutfia dengan NIM 24106111043. Perkenalkan, nama saya Azkia Nufus Humairo dengan NIM akhir 118. Perkenalkan, nama saya Fahri Zaidir Kamil dengan NIM akhir 097. Perkenalkan, saya Damar Ilham dengan NIM akhir 084. Baik, sekian perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Halo semua, perkenalkan namaku Azkia Nufus Humairo dengan NIM akhir 118. Di sini aku akan membahas pembukaan terlebih dahulu untuk video yang akan dibahas oleh kelompok kami. Nah, hari ini kita akan membahas atau membicarakan sebuah lembaga negara yang sudah sangat sering kita dengar, sudah sangat sering disebut, namun masih belum ada yang benar-benar memahami tentang lembaga tersebut. Lembaga itu adalah Mahkamah Konstitusi, atau biasa kita sebut dengan singkatan MK. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget kita mention tentang siapa sih yang bisa bilang undang-undang ini tidak berlaku? Presiden? Bukan. DPR? Bukan juga. Tapi lembaga ini keputusannya bersifat final, tidak bisa diganggu-gugat, dan juga bersifat mengikat bagi seluruh warga negara. Nah, lembaga itu adalah Mahkamah Konstitusi. Dalam video ini, aku dan rekan-rekanku akan membahas 3 poin penting. Yang pertama itu mengenai bagaimana proses terbentuk dan lahirnya lembaga Mahkamah Konstitusi di negara kita. Lalu yang kedua itu membahas mengenai kedudukan, yaitu posisi di mana Mahkamah Konstitusi terletak dalam struktur ketatanegaraan kita. Lalu yang ketiga itu membahas mengenai kewenangan dan juga kewajiban Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Selamat menyaksikan. Oke, selanjutnya pertanyaan yang paling mendasar sebelum kita berbicara soal Mahkamah Konstitusi di Indonesia adalah kenapa lembaga seperti Mahkamah Konstitusi ini perlu ada? Jawabannya berakar dari satu keresahan lama dalam dunia hukum khususnya. Siapa yang berhendak yang memastikan bahwa setiap undang-undang tidak melanggar konstitusi? Keresahan ini sebetulnya sudah muncul sejak abad sebelum-sebelumnya, di mana John Locke dalam karyanya Two Treatises of Government yang terbit pada tahun 1689 sudah menegaskan bahwa kekuasaan pemerintah itu harus dibatasi dan rakyat punya hak untuk menolak pemerintah yang melanggar konstitusi. Kemudian Montesquieu pun lewat Le Esprit de Lois pada 1748 menegas dan juga mempertegas dengan konsep yaitu trias politika antara pemisahan kekuasaan legislatif, yudikatif, dan juga eksekutif. Tapi yang menjadi benar-benar tonggak pertama dalam sejarah adalah sebuah kasus di Amerika, khususnya pada tahun 1803, di mana kasus tersebut melibatkan Marbury melawan Madison. Jadi cerita singkatnya, terdapat konflik politik antara dua kubu tersebut dan sebuah surat pengangkatan jabatan yang tidak pernah tersampaikan menjadi sengketa hukum. Dari situlah Chief Justice John Marshall mengeluarkan putusan yang mengubah sejarah hukum dunia. Beliau mempertegas bahwa sepenuhnya jadi tugas dan wewenang lembaga yudisial untuk menyatakan apakah hukum yang berlaku. Dari sinilah lahir konsep judicial review, yaitu pengujian undang-undang oleh lembaga peradilan. Amerika memilih mode desentralisasi, di mana semua pengadilan bisa melakukan pengujian ini. Namun di Eropa, seorang ahli hukum Austria bernama Hans Kelsen punya gagasan yang berbeda, di mana ia berpendapat bahwa perlu ada satu lembaga khusus yang secara eksplisit dan eksklusif menangani kasus-kasus tersebut. Jadi mereka harus terpisah dari pengadilan biasa, yang kemudian ide ini kemudian disebut menjadi model Kelsenian dan Mahkamah Konstitusi pun Australia yang pertama berdiri pada tahun 1920 jadi pionirnya mengeluarkan Mahkamah Konstitusi. Kemudian model ini yang kemudian menyebar ke Jerman setelah Perang Dunia Kedua dan juga ke Korea Selatan pada 1988, pun ke Afrika Selatan pasca tragedi apartheid
pada 1994 dan akhirnya sampai pula ke Indonesia. Sekian cerita singkat bagaimana sejarah Mahkamah Konstitusi di dunia itu sendiri. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Fahareja. Nah, kalau tadi kan kita bicara soal akar globalnya. Sekarang saya mau cerita bagaimana ide itu secara perlahan akhirnya terwujud di Indonesia. Dan yang menarik adalah gagasan untuk punya lembaga seperti MK ternyata bukan hal yang baru. Jauh sebelum reformasi, bahkan sebelum Indonesia resmi merdeka, ide ini sudah pernah diusulkan. Tepatnya dalam sidang Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Pada sekitar tahun 1945, seorang tokoh bernama Muhammad Yamin mengusulkan agar Mahkamah Agung, yang saat itu ia sebut sebagai Balai Agung, diberikan kewenangan untuk membanding undang-undang. Maka dalam bahasa hukum sekarang, itu artinya menguji undang-undang terhadap konstitusi. Tapi usulan Yamin ini tidak mendapatkan kesepakatan dari para pendiri bangsa lainnya. Maka Undang-Undang 1945 yang pertama pun tidak memuat mekanisme itu. Ide ini kemudian tertidur selama hampir setengah abad. Barulah setelah reformasi 1998 ketika sistem ketatanegaraan kita mengalami guncangan besar, gagasan ini kembali bangkit. MPR kemudian melakukan serangkaian amandemen terhadap Undang-Undang 1945 dan momen krusialnya adalah perubahan ketiga Undang-Undang 1945 yang disahkan pada sekitar 9 November 2001. Dalam amandemen inilah Mahkamah Konstitusi secara resmi hadir dalam konstitusi kita. Ia diatur dalam pasal 24C Undang-Undang 1945 yang secara khusus memuat kewenangan dan kewajiban MK, serta pada pasal 7B tentang peran MK dalam proses pemberhentian presiden atau wakil presiden. Tapi kehadiran dalam konstitusi saja belum cukup, maka masih butuh undang-undang agar bisa beroperasi selama masa transisi. Pada pasal 3 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945 menetapkan bahwa Mahkamah Agung yang sementara menjalankan fungsi-fungsi MK, lalu tibalah hari yang penting sekitar 13 Agustus 2003. Pada hari itu DPR dan pemerintahan bersama-sama mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Di hari yang sama, Presiden Megawati Soekarno Putri menandatanganinya. Pada tanggal 13 Agustus 2003, ini kemudian ditetapkan dan diperingati setiap hari sebagai hari lahir Mahkamah Konstitusi. 2 hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, lewat Kepres nomor 147/M tahun 2003, Presiden mengangkat 9 hakim konstitusi pertama. Mereka mengucapkan sumpah jabatan pada 16 Agustus 2003 yang bertepatan dilakukan di Istana Negara. Dan akhirnya pada 15 Oktober 2003, seluruh perkara yang menjadi kewenangan MK resmi dilimpahkan dari Mahkamah Agung. Maka sejak hari itulah Mahkamah Konstitusi resmi beroperasi penuh sebagai lembaga negara yang mandiri. Sekian, sekarang giliran Damar untuk menjelaskan di mana sebenarnya posisi MK dalam sistem ketatanegaraan kita. Oke, terima kasih Nurul. Nah, setelah tahu sejarahnya, kita perlu paham satu hal penting di mana sebenarnya letak MK dalam sistem ketenagaraan Indonesia. Pertama, soal dasar hukumnya dulu. MK itu berdiri di atas 3 pilar utama, yaitu pasal 24 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan MK. Kedua, pasal 24C Undang-Undang 1945 yang secara khusus mengatur kewenangan dan kewajiban MK. Dan ketiga itu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang sudah mengalami beberapa kali perubahan. Ketiga dasar hukum ini yang menjadi fondasi keberadaan dan operasional MK. Dan yang sering disalahpahami itu setelah amandemen Undang-Undang 1945 tidak ada lagi lembaga yang disebut tertinggi. Dulu sebelum reformasi ada istilah lembaga tertinggi dan lembaga tinggi. Sekarang semua lembaga seperti MPR, DPR, DPD, Presiden maupun MK berkedudukan sejajar masing-masing sesuai fungsi konstitusionalnya, tidak ada berada di atas yang lain secara hierarkis. Ketiga, dalam fungsinya, MK itu punya 2 predikat yang sangat penting secara konstitusional. Yang pertama adalah the guardian of the constitution, penjaga konstitusi. Ini lahir dari yang logika sederhana UUD 1945 adalah hukum tertinggi dalam sistem hukum kita. Apa yang dalam teori hukum disebut supreme law of the land, maka perlu ada lembaga yang memastikan tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengannya. Lembaga itulah MK. Yang kedua, MK juga dikenal sebagai the guardian of democracy.
penjaga demokrasi. Peran ini muncul dari kewenangannya memutus sengketa hasil pemilihan umum serta kewenangan membubarkan partai politik. MK ini memastikan bahwa proses demokrasi berjalan sesuai rel konstitusinya. Satu hal lagi yang penting untuk dipahami, kalau dibandingkan dengan Mahkamah Agung, keduanya itu punya objek pengujian yang berbeda. MA menguji peraturan di bawah undang-undang, sementara MK itu menguji undang-undang itu sendiri terhadap Undang-Undang 1945, dan seluruh putusan MK itu bersifat final and binding. Tidak ada binding, tidak ada kasasi. Putusan MK berlaku seketika dan bersifat erga omnes, artinya mengikat bukan hanya para pihak yang berperkara, tapi seluruh masyarakat dan semua lembaga negara. Nah, kewenangan apa saja yang konkret dimiliki MK? Ashley yang akan menjelaskan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling konkret. Apa yang secara hukum boleh dan apa yang wajib dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Menurut pasal 24C UUD 1945 menetapkan secara limitatif bahwa MK memiliki 4 kewenangan konstitusional dan 1 kewajiban konstitusional. Limitatif di sini berarti MK hanya boleh bertindak dalam batas yang konstitusi sudah tentukan, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kewenangan pertama dan yang paling sering kita lihat ada di media massa adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945 atau judicial review. Ini diatur pada pasal 24C ayat 1 UUD 1945. Pengujiannya bisa dilakukan dalam 2 bentuk. Pertama, pengujian formil, yaitu menguji apakah proses pembentukan undang-undang sudah sesuai dan benar sesuai prosedur yang ditetapkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pengujian material, yaitu menguji apakah isi atau substansi pasal-pasal dalam undang-undang itu bertentangan dengan UUD 1945. Yang bisa mengajukan permohonan ini adalah perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, atau badan hukum publik ataupun privat. Bahkan lembaga negara, dengan syarat mereka bisa menunjukkan bahwa hak dan kewenangan konstitusionalnya digunakan. Kalau MK mengabulkan, maka undang-undang itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kewenangan kedua adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara, yang juga berdasarkan pasal 24C ayat 1. Ini terjadi ketika 2 lembaga negara atau lebih berselisih soal siapa yang punya kewenangan tertentu. Tapi ada satu syarat penting, yaitu kewenangan yang dipersengketakan haruslah kewenangan yang diberikan langsung oleh UUD 1945, bukan kewenangan yang lahir dari undang-undang biasa. Kewenangan ketiga adalah memutus pembubaran partai politik. Ini yang paling jarang dibahas, padahal bobotnya sangat besar. MK bisa membubarkan sebuah partai politik apabila terbukti partai itu menjalankan ideologi atau kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan mengancam persatuan bangsa. Yang menarik, sejak MK berdiri pada 2003 hingga sekarang, kewenangan ini belum pernah satu kali pun digunakan. Belum ada satupun permohonan pembubaran partai yang masuk ke MK. Kewenangan keempat adalah pemutus perselisihan hasil pemilu umum. Ini mencakup pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, sampai pemilihan kepala daerah. Kalau ada peserta pemilu yang merasa hasilnya yang ditetapkan KPU tidak tepat atau tidak akurat, MK adalah forum terakhir tempat sengketa itu diselesaikan. Kewenangan ini yang membuat MK bisa sangat ramai, terutama setiap selesai pilkada atau pemilu. Nah, selain 4 kewenangan tadi, MK juga punya 1 kewajiban konstitusional yang tidak kalah penting, diatur dalam pasal 24C ayat 2 UUD 1945, yaitu memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden, yang kita kenal sebagai proses impeachment. Proses seperti ini yang berarti DPR berpendapat bahwa presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berat, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, atau tindak pidana berat lainnya yang disebutkan dalam pasal 7A dan 7B UUD 1945. Pendapat DPR itu kemudian dibawa ke MK yang memeriksa, mengadili, dan juga memutus apakah tuduhan itu terbukti secara hukum. Kalau MK menyatakan terbukti, barulah DPR dapat meneruskan prosesnya ke MPR. Dan sama seperti pembubaran partai politik, kewajiban ini juga belum pernah dilakukan dan dijalankan sejak MK berdiri. Artinya belum ada proses impeachment yang sampai ke tahap permohonan ke MK. Berikut 5 hal yang menjadi lingkup konstitusional Mahkamah Konstitusi. Untuk kesimpulannya, saya kembalikan ke Askia.